ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وضع الحجة وأتم المحجة، وأن لا يقبل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Hadirin jamaah salat Maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah dan tidak lagi mempunyai nikmat seperti kita hari ini. Maka senantiasalah bersyukur kepada penguasa jagat raya, karena bersyukur kita ataupun tidak, Allah tidak akan pernah berkurang kesuciannya. Dan hal tersebut disebutkan di dalam surat Al-Isra dengan kata-kata subhanalladzi. Kata-kata subhanalladzi ini menunjukkan bahwasanya kesucian Allah itu baik dipuji maupun tidak dipuji oleh makhluk. Ini merupakan sebuah hakikat di mana Allah tidak akan pernah terkurangi kekuasaannya di saat para makhluk lalai dalam memuji Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam ini. Kalaulah Rasul tidak mengajarkan ajaran agama ini, maka sungguh kita tidak tahu bagaimana indahnya beriktikaf. Kalau seandainya Rasul tidak pernah mengajari Islam ini kepada kita, menyampaikan ajaran agama ini, maka sungguh kita tidak akan tahu bagaimana kita melaksanakan salat. Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, menjadi penerang bagi kita di saat kita membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Maka kehadiran Rasulullah SAW ini merupakan cahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita senantiasa mengaktualisasikan diri kita dengan mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kelak di hari akhirat hanya ada satu nabi yang apabila umatnya mencari perlindungan dari nabinya, maka semua nabi yang lain itu mengangkat tangan. Bahkan Nabiullah Ibrahim sendiri lupa dan tidak bisa mempertimbangkan bahwasanya dia mempunyai anak yang namanya Ismail dan Ishak. Pada saat kaumnya meminta untuk diberikan syafaat, maka Nabi Ibrahim meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Yauma yafirul mar'u min akhi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hanya ada satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita setelah mendengarkan suara azan selalu kita mengumandangkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqaman mahmuda, yaitu fil a'layil 'illiyin. Hanya ada satu nabi yang di saat para nabi yang lain semuanya mengatakan nafsi nafsi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati ummati. Semoga kita yang berhadir pada malam yang penuh keberkahan ini, di malam Jumat ini, merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di hari akhirat. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita tentang wa'adul haq, ini merupakan pertemuan yang ke-9. Kita akan membacakan hadis yang ke-15 tentang janji pasti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ini merupakan kabar, yang kabar tersebut tidak akan pernah terjadi kedustaan. Kabar tersebut merupakan kabar pasti. Hanya saja apa yang harus kita persiapkan setelah kita mendengarkan kabar tersebut. Ini merupakan tugas kita masing-masing setelah kita mengetahui apa yang kita dengarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurru ar-rajulu bil qabr. Bahwasanya demi jiwaku di tangannya Allah, la tadhhabu ad-dunya, bahwasanya dunia ini akan kiamat, hatta yamurru ar-rajulu bil qabr, sehingga suatu saat seorang laki-laki itu melewati sebuah kuburan, fayatamarragha alaihi, maka dia saat itu menangis di atas kuburan tersebut sambil berputar-putar badannya, tertidur, menangis, menyesali tentang kehidupan yang dia alami. Wa yaqulu ya laitani, dan dia mengatakan, sungguh kalau seandainya aku makana sahib hadzal qabr, aku menempati posisi orang yang telah mati ini. Ini merupakan sebuah permintaan dari orang pada saat mereka hidup di akhir zaman nanti. Orang akan meminta agar mereka hidupnya dimusnahkan, agar kehidupannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kelak suatu hari kita akan menjumpai dengan orang-orang yang meminta kematian, dan dia itu akan menangisi sambil tertidur dan berputar-putar di atas kuburan tersebut dan mengatakan, kalaulah seandainya saya sebagai penghuni kuburan ini. Ini merupakan sebuah kenyataan yang akan dialami oleh manusia di akhir zaman, di mana tanda-tanda kiamat kecil itu akan datang. Dan hari ini kejadian tersebut belum terjadi, tapi pasti kejadian tersebut akan terjadi sebagaimana terjadi beberapa hadis yang sudah kita ungkapkan terlebih dahulu. Pada suatu hari paman Nabi Abbas itu meminta, dikarenakan beliau itu dengan sakit yang berat, beliau itu meminta supaya beliau itu dimatikan saja. Maka pada saat itu Rasulullah SAW melarang pamannya untuk meminta untuk mati. Tidak dibenarkan bagi kita apabila kita sedang ditimpa musibah. Maka pada saat itu kita meminta untuk dimatikan saja. Berapa banyak hari ini dalam tatanan kehidupan kita, di saat seseorang menimpa musibah terhadap dirinya, maka dia meminta kepada Allah, matikan saja saya tidak sanggup menerima ujian ini. Padahal seharusnya yang dia lakukan itu adalah berbalik sangka kepada Allah. Ya Allah, ujian yang engkau berikan kepadaku itu sungguh sangat kecil jika dibandingkan dengan kekuasaanmu ya Rabb. Ini sebenarnya yang harus kita balik. Sebesar apapun ujian yang akan kita alami, baik itu sakit, musibah, fitnah, maka sungguh jauh lebih besar kekuasaan Allah
maka pintalah kepada penguasa jagat raya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada pamannya, kepada kita semuanya dengan sebuah doa yang disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 5671 yang berbunyi doa untuk meminta keberkahan umur. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li. Ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah aku seandainya kehidupan ini lebih baik kepadaku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafa khairan li. Seandainya kematian itu baik bagiku. Berapa banyak hari ini orang yang meminta dia umur panjang tetapi mereka tidak meminta keberkahan umurnya. Ini merupakan sebuah kesalahan bagi kita dalam meminta kepada Allah. Tapi pintalah Allah diberkahi dari umur kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin melihat sosok sahabat yang umurnya sangat singkat, akan tetapi dia adalah sebagai penghuni surga, yaitu Amru bin Thabit. Dia masuk Islam di saat duha dan dia meninggal sebelum zuhur. Bayangkan, masuk Islam saat duha dan meninggal sebelum zuhur, dan Abu Hurairah menyampaikan kesaksiannya di dalam hadis mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Amru bin Thabit adalah ahli surga. Kenapa? Karena dia syahid di dalam perang sebelum meletakkan dahinya di atas tanah memuji Allah. Coba bayangkan, ada orang yang belum pernah meletakkan dahinya di atas tanah memuji Allah, akan tetapi Allah tetapkan orang tersebut dengan penghuni surga. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang memang tidak bisa kita raih kalau seandainya bukan pemberian dari Allah. Oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan umur ini sangat-sangatlah penting. Di saat kita akan mengetahui bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada terjadi orang, dia itu akan merengek meminta kematiannya. Padahal kematian tersebut tidak boleh diminta, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dan saya sudah berulang kali mengatakan dalam majelis bahwasanya di antara orang yang paling banyak, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama Rasul itu dalam durasi jangka waktu yang sangat pendek jika dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah hanya mempunyai waktu 3 tahun bersama Rasulullah SAW. 3 tahun bersama Rasul meriwayatkan lebih dari 7.000 hadis. Beliau ini adalah salah seorang yang dikatakan sebagai ahlinya penelitian. Apapun kejadian yang berhubungan dengan Rasulullah itu ditulis oleh Abu Hurairah. Kemanapun Rasul pergi itu akan dicatat. Bagaimana senyumnya, bagaimana langkahnya, bagaimana gerak-geriknya, itu semua dicatat oleh Abu Hurairah. Hadis yang barusan kita bacakan tadi itu adalah riwayat Abu Hurairah. Dan di dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah sendiri menceritakan bahwasanya orang-orang muhajirin itu mereka sudah banyak amalnya. Karena mereka bersama Rasul sebelum hijrah. Orang-orang Ansar luar biasa dedikasinya kepada Rasulullah. Khidmat mereka kepada agama Allah ini luar biasa orang-orang Ansar. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sedangkan aku baru mengenal Rasul itu hanya dalam beberapa saat. Maka aku akan mendedikasikan seluruh kemampuanku untuk bersama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Beliau itu hanya mencari makan hanya untuk makannya saja.
mencari nafkah hanya untuk kebutuhan makannya saja. Tidak seperti dengan manusia yang hidup di akhir zaman. Di saat mereka semuanya bersitegang urat lehernya hanya karena untuk urusan dunia. Ini di antara dua sosok sahabat yang mempunyai keberkahan di dalam umur.